Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasri Armanto dengan NIM 240109 Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL, materi akhlak tercela atau hasad dan dendam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Kita berharap lebih baik dari persampaian dan berdoa kepada Allah. Mohon kepada ketua yang biasa mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Bapak akan mengabsen kalian, silahkan menunjuk sambil bersuara. Belajar keras ya. Semangat belajar kan? Semangat ya. Apalagi pada kalian semangat belajar. Zanzi Nadean, Irfa. Ahda Sabila, Al-Ghifari Hasbi Awali. Sudah siap kalian untuk belajar? Yang kedinamakan adalah kita sedang belajar ini. Kebiasaan saya biasakan pengertian. Coba dilihat di lingkungan tempat duduk kita, apakah di bawah meja ada sampahnya? Kalau ada sampahnya di dalam laci, tolong di bawah kami. Sebelum kita masuk kepada materi hasad dan dengki, itu kita ingat kembali pelajaran yang sudah lama dan sudah lewat. Siapa yang ingat apa materi kita yang sebelum ini? Apa siapa lagi? Menima. Coba. Menima. Itu nampak gambaran tadi itu, ya. Apa lagi bahasanya yang lain? Ya. Bagus,
pura-pura temang gitu kan, pura-pura temang. Padahal itu lawan kita kan, hati-hati itu. Ya itu disebut dengan namimah. Menyampaikan apa yang kita bicarakan itu, kemudian disampaikan kepada orang yang dibicarakan dengan tujuan mengadu domba. Sebelum masuk kita pembelajaran kita tentang hasad dan dengki, alangkah baiknya kita bangsa Indonesia semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita masuk dengan tujuan ya. Apa? Pembelajaran. Yang pertama dengan media pembelajaran berlanjut dapat memahami akibat Pancasila, hasad dendam dengan baik. Yang kedua dengan menugaskan LKPD dan studi dapat memahami akibat Pancasila, hasad dendam sehingga terbentuk pribadi yang umur dan mampu berbaik. Baiklah, Bapak akan mengajukan pertanyaan. Pernahkah kamu merasakan tidak senang ketika melihat temanmu mendapatkan prestasi? Tidak. Kenapa? Merasa itu muncul dalam diri kalian? Karena tidak ada dalam diri kita itu iri hati, ya. Iya, bagus ya. Karena ada dalam diri kita ini suatu perasaan, oh kenapa si A itu dapat juara? Saya besok, semester besok, saya harus memperbaiki diri saya. Saya harus rajin belajar. Kalau kita misalnya dapat prestasi, misalnya dia contohnya saja, kalian dipanggil ke depan, gitu kan? Senang kalian atau gimana? Senang kan? Apalagi ada orang buah yang dipanggil. Misalnya dia juara umum, senang, gembira. Yang lain tidak ada rasa dendam kan? Kalau kita ada rasa dendam, jangan ada rasa iri hati. Cuma kita berusaha untuk memperbaiki diri kita yang lebih baik, gitu kan? Oh, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita sama-sama semangat, semangat. Kita pelajaran kita. Tadi masih ingat tadi tentang hasad dan ini ada media Bapak bawakan dan media tentang keadaan orang yang hasad dan dendam. Di situ kalian bisa menilai bagaimana seorang yang dendam, bagaimana orang yang hasad. Kita pertama dulu ya, ini ada dendam nih kan. Ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Dan sakit hati. Orang memukul, pakai ini kan? Apa namanya? Tinju ya, pakai tinju kan? Ya dari sifat itu kan orang ini sedang ketakutan gitu kan? Ketakutan. Dari gambar dia yang ada di papan tulis ini,
kalian simpulkan nanti ya, atau kalian bertanya apa maksudnya gambar itu Pak dan sebagainya. Lanjut lebih pahami, lebih mengerti ya. Mari kita perhatikan hal-hal yang sudah perhatikan ya gambarnya. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Kenapaan si Joko panggil-panggil? Ganggu mobil aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu. Kok bisa ya? Kamu siapa? Ya, masih nanya. Masa gak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan kegedean curi. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa Bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong. Secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih yang bikin sifat iri itu dibenci oleh Allah. Emang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri masih pada dengki, itu lebih parah lagi. Maksudnya karena sifat dengki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahalamu yang akan dihilangkan. Benar kan? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan. Sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ibarat surga sudah ada di depan mata dan pahalamu akan menjadi pijakannya, tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakanmu itu laris dibakar oleh api iri dengkimu. Jadi gitu ya, sering juga ya pahala kalau hilang. Makanya jauhi sifat iri kepada sesama. Tapi kalau iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah lalu ia membacanya malam dan siang hari, dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Apa dampak negatifnya dari hasad itu? Menghilangkan pahala bagus. Apa lagi yang lain? Dibenci Allah. Dibenci Allah, ya. Ini lain. Meninggalkan ke surga. Hah? Meninggalkan pijakan ke surga. Ya, tidak akan bisa masuk surga kan? Ya. Salahnya banget. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk ciri pelaku hasad. Yang pertamanya ada kebencian dan kemusuhan. Ya, ini kan dia kata sampaikan satu alhamdulillah ada kebencian dan kemusuhan. Yang kedua ada perasaan takabur, sombong. Contohnya tadi baru itu baru. Ada lagi daripada itu. Ada. Yang ketiga selalu ingin menonjolkan dalam segala hal. Itu yang disebut dengan tadi apa tadi? Anak, anaknya, kan? Selalu ingin menonjolkan dalam segala hal. Ini kalau ada sifat-sifat seperti ini, tolong kita buang, kita buang. Karena merusak diri awak yang mungkin gimana, merusak diri awak. Kalau anaknya pada orang saja, kadang-kadang melihat bajunya saja kita benci juga kan. Benci juga kan. Dampak negatif. Pertama menimbulkan perasaan tidak tenang. Yang kedua memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Ini dilatih. Ketiga kehidupan masyarakat kurang harmonis. Nah, udah sampaikan dulu tadi kan. Ini lagi muncul rasa dendam antar masyarakat. Itu dampak negatifnya. Jadi kita masuk lagi dengan apa yang tadi yang kita bahas diskusi kelompok kan. Ini sudah dibagi kelompoknya kan? Sudah dibagi. Ya silakan di kelompoknya. Menurut saya sudah dibagi tadi. Baik kita lanjutkan. Diskusi kita mengenai LKPD. Sama kalian ini R
LKPD. LKPD ini yang kita bahas bersama-sama, ya, kita diskusikan. Ya, pertama saudara tulis dan ceritakan bagaimana sikap hasad yang dilakukan para saudara itu. Nah, kan? Ini lagi yang kedua, apa saja bentuk-bentuk perilaku dendam dan apa saja dampak negatif dari dendam dalam kehidupan. Kemudian terakhir, bagaimana cara kita untuk menghindari sifat dan cara hasad dan dendam. Ya. Bagikan dengarkan pendapat yang Anania gitu kan. Jadi terima sifat orang lain. Tanggapan orang lain ya. Kalau orang lain apa aja yang baca semalam siap? Sudah. Lanjut ya, kita bahas satu mengenai LKPD yang dikerjakan tadi ya. Mulai dari ke satu dulu ya. Silakan dibacakan. Coba dengarkan ya, dengarkan. Satu yang lebih dulu ya, diurutkan ya. Silakan dengarkan, perhatikan, pahami. Ya, Bapak. Saya sampaikan, saudara Yusuf pada saat ini dan mungkin terhadap
Ya, apa yang disajikan dibacakan oleh ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada Mang Batu. Perkenalkan nama apakah sikap baik, sikap hasan yang dilakukan oleh para saudara Nabi Yusuf? Apakah sikap baik? Sikap hasan yang baik dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf? Mari kita beri aplaus kepada satu. Baiklah, apa yang mau kita sampaikan tadi, diskusi tadi semuanya cukup bagus ya. Cuma ada juga sedikit tidak apa-apa ya, kesalahan atau kekurangan. Kita ambil kesimpulan sedikit ya. Pelajaran kita, materi kita kan tentang hasan dan dendam ya. Tapi solusinya memang bagus, lagi di masjid, kalau boleh dengan pengajian, gitu kan? Ya. Betul sebenarnya. Tapi masih banyak yang kurang lagi. Kalau apa ada sebuah apa yang mengatakan yang perlu paling dengarkan falsafah ini. Bahas supaya jangan ada sifat dendam di diri kita, kan? Bahas supaya bisa jangan benci kepada orang lain. Caranya ada dua konsep. Tolong kalian amalkan konsep ini. Yang pertama, ingat kesalahan lebih baik, ingat kesalahan kita, ya. Ingat kesalahan kita, lupakan kesalahan orang lain. Ya, tadi lo baca sama-sama. Ingat kesalahan kita, lupakan kesalahan orang lain. Masih ada juga dendam dalam diri kita? Tidak ada kan? Lebih baik kita mengingat kesalahan kita, gitu kan, daripada mengingat kesalahan orang lain. Kalau mengingat kesalahan orang lain, apa yang terjadi? Dendam, apa lagi? Iri hati. Awak mengingat raju orang aja sampai terjadi juga gunjing dan fitnah. Iya kan? Jadi ingat kesalahan kita, lebih baik ingat kesalahan kita daripada orang lain. Ingat tuh ya kuncinya. Tapi yang kalian jawab tadi betul tuh. Kok sangat senang tuh bergaul dengan orang soleh, gitu kan? Rajin ke masjid. Itu satu-satunya memang seperti itu. Kalau ada diri kita gelisah dalam diri kita, tidak senang dalam diri kita, kuncinya pergi ke masjid, gitu kan? Nabi saja kalau dia gelisah, Nabi gelisah baik dari segi ekonomi, dia sholat 2 rakaat ke masjid. Supaya apa? Supaya tenang. Ya. Juga perlu semangat karena kalian mau istirahat ya. Kita semangat dulu, dari tangan semangat. Semangat. Ulangi sekali lagi, semangat. Benar sangat deh. Semangat lah. Kita lanjutkan apa yang kita sajikan tadi mulai dari awal sampai akhir. Kita evaluasi kedua. Ini ada beberapa 5 pertanyaan, cuma dijawab dengan serius.
silakan ditutup. Bagaimana perasaan kalian setelah Pak mendengar jawab sampai akhir gimana? Perasaan kalian? Ya. Apa ada ingin bertanya? Ya, senang ya. Jadi kita sama kedua kumpulkan apa yang terkait tadi. Di kesimpulannya tentang dendam atau saling ada dendam, ada hasad, intinya adalah itu lebih baik dari apa yang disampaikan belajar, juga pengajian itu semua konsep dapat sampaikan saling memaafkan lagi tambang dari saling maafkan itu ya. Bapak senang bersama dan betul sedikit itu saling memaafkan dalam menyampaikan bahkan kesalahan orang lain itu kan harus lagi supaya bahwa sedikit ya ada suatu riwayat itu maksudnya ada sebuah kisah di zaman tadi Ali bin Husain itu sukunya membantu orang gila gitu. Membantu orang gila, membantu orang miskin gitu. Jadi kata orang Ali bin Husain kenapa itu bantu orang gila itu orang antar itu dia suka beri pokoknya dia suka bersedekah orang gitu. Kenapa itu bantu orang gila itu orang-orang yang jalan dan itu apa jawabannya tidak tahu kayak orang yang gila itu yang membunuh saudaramu, membunuh ayam keluargamu. Kenapa kalian bantu juga dan sekarang? Apa jawaban Ali bin Husain? Apa jawaban Ali bin Husain? Dendam itu bagaikan memasukkan racun ke dalam diri. Paham? Dendam itu adalah bagaikan memasukkan racun. Mulai hari ini, karena kita sudah habis sedikit, mudah-mudahan jadi manfaat bagi kalian. Juga dapatkan, ya. Tolong kalian pahami, tolong kalian amalkan agar kalian selamat hidup dunia dan banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.